Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ayu Prastiwi Tenaya dengan NIM 2108551051. Perkenalkan, nama saya Nika Dekmasari Pratiwi dengan NIM 21085551052. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayu Krisma Suryata Putri dengan NIM 21085510053. Perkenalkan, nama saya Madegedi Faza Dermawan dengan NIM 21085510054. Perkenalkan, nama saya Komang Trianopiana Dewi dengan NIM 21085551066. Perkenalkan, nama saya Idul Madi Siwananda dengan NIM 21085551070. Perkenalkan, nama saya Putri Natratnya Putri Permatasari dengan NIM 21085551077. Perkenalkan, nama saya Iputu Dharma Raditya Wicaksana dengan NIM 21085551078. Perkenalkan, saya Iputu Adi Pranata, biasa dipanggil Adi, dengan NIM 21085551082. Perkenalkan, nama saya Priyanka Lestari dengan NIM 21085551089. Suhu tubuh manusia merupakan ukuran kemampuan dari tubuh manusia untuk menghilangkan atau menghasilkan panas. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh manusia dapat menjadi indikator kondisi kesehatan dari tubuh manusia tersebut. Suhu tubuh dapat berubah-ubah sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh tubuh tersebut. Namun, suhu normal pada tubuh manusia berada pada rentang 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia, yang pertama ada faktor lingkungan, faktor aktivitas, faktor rangsangan saraf simpatis, yang dimana rangsangan saraf simpatis akan meningkatkan laju metabolisme menjadi 100% lebih cepat, yang dimana akan meningkatkan suhu tubuh manusia. Selanjutnya ada faktor hormon, salah satunya adalah growth hormone atau hormon pertumbuhan, yang dimana akan meningkatkan laju metabolisme tubuh manusia sebanyak 15-20%. Selanjutnya ada faktor status gizi, faktor demam, dan faktor gangguan organ. Terdapat beragam jenis termometer yang bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Salah satunya yaitu termometer digital. Termometer digital terbuat dari bahan plastik dan memiliki bentuk seperti pensil. Pada umumnya, termometer digital menggunakan sensor panas elektronik untuk mengukur suhu tubuh baik melalui oral atau mulut, melalui aksial atau ketiak, dan ataupun bisa melalui dubur. Pada umumnya, termometer digital yang lebih elastis digunakan untuk mengukur suhu tubuh melalui dubur. Selanjutnya, termometer yang paling sering dijumpai oleh beberapa orang yaitu termometer air reksa. Termometer air reksa memiliki bentuk seperti tabung kaca yang berisi logam cair berwarna perak yaitu air reksa. Cara kerja dari termometer ini yaitu paparan panas dari suhu tubuh akan meningkatkan tinggi air reksa dalam tabung hingga mencapai titik yang menandakan suhu tubuh kita. Termometer digital telinga atau termometer timpani merupakan termometer yang memanfaatkan sinar inframerah panas untuk mengukur suhu di dalam liang telinga, tepatnya di gendang telinga, membran timpani. Termometer telinga digital yang juga disebut dengan termometer timpani adalah alat yang mudah untuk digunakan dalam memantau suhu tubuh baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Termometer digital telinga bersifat non-invasif, higienis, cepat, dan mudah digunakan. Anak-anak juga akan lebih nyaman dalam menggunakannya. Jika digunakan secara tepat, termometer telinga ini dapat mengukur suhu tubuh secara cepat dan akurat, bahkan kadang hanya dalam waktu beberapa detik saja. Hasil pengukuran akan tampak pada layar kecil di bagian atas termometer. Termometer telinga ini juga ditenagai oleh baterai kecil serta sesuai untuk bayi di atas usia 3 bulan, anak-anak, serta orang dewasa. Termometer telinga digital tidak dianjurkan untuk digunakan pada bayi usia di bawah 3 bulan, karena pada usia tersebut lubang telinga bayi masih terlalu kecil. Adapun kelebihan termometer telinga, yang pertama, cepat dalam merespons suhu tubuh. Yang kedua, ketajaman pengukuran akurat. Yang ketiga, sudah menggunakan inframerah. Namun, ada pun kelemahan dari termometer telinga ini. Yang pertama, sangat terpengaruh oleh kotoran telinga. Yang kedua, keakuratan terganggu oleh posisi yang tidak benar. Menurut United Kingdom National Health, jika mengukur suhu seorang melalui telinga,
akan memberikan suhu yang akurat. Namun, ada beberapa hal yang membuat suhu yang ditunjukkan menjadi tidak akurat, yakni yang pertama, posisi yang tidak tepat, yang kedua, ukuran dan panjang liang telinga, yang ketiga, posisi berbaring miring yang menekan telinga, yang keempat, adanya kotoran telinga, dan yang kelima, adanya kelembapan di dalam telinga itu sendiri. Jenis selanjutnya dari termometer adalah termometer dot digital. Termometer dot digital merupakan termometer yang memiliki bentuk seperti dot atau empeng bayi. Termometer ini merupakan solusi bagi anak atau bayi yang belum bisa menggunakan termometer biasa. Cara penggunaannya juga cukup mudah. Kalian cukup masukkan termometer ini ke dalam mulut bayi tersebut, lalu biarkan bayi tersebut menghisapnya kurang lebih 3-5 menit, lalu hasilnya akan terlihat pada layar termometer. Termometer dahi atau termometer inframerah merupakan sebuah termometer yang menggunakan sensor inframerah untuk mengukur suhu pada daerah dahi dan arteri temporal di pelipis. Meski dapat memberi hasil yang cepat, termometer jenis ini belum dapat dikatakan memiliki tingkat akurasi yang setara dengan termometer digital biasa. Lokasi pengukuran suhu tubuh yang paling akurat menggunakan termometer inframerah ini adalah frontalis karena dapat mewakili suhu tubuh secara keseluruhan. Termometer dahi ini memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan termometer jenis lainnya. Berbeda dengan termometer raksa atau termometer digital yang menggunakan prinsip rambatan panas secara konduksi, termometer ini menggunakan prinsip rambatan panas melalui radiasi. Dalam prinsip ilmu fisika kedokteran, setiap benda dengan temperatur lebih besar dari 0 Kelvin akan memancarkan radiasi elektromagnetik atau sering disebut dengan radiasi benda hitam. Kisaran suhu tubuh manusia normal berada di dalam pancaran spektrum inframerah jika dilihat dari jangkauan radiasi elektromagnetik. Energi radiasi dari permukaan tubuh ditangkap dan kemudian diubah menjadi energi listrik dan ditampilkan dalam angka digital temperatur derajat Celcius pada termogan atau termometer inframerah ini. Prinsip teknologi serupa juga digunakan di kamera termal untuk screening temperatur di bandara serta thermal goggles di militer untuk mendeteksi keberadaan seseorang di malam hari yang gelap. Termometer dahi cocok digunakan dalam screening gejala demam COVID-19 karena hanya perlu ditembak ke arah dahi tanpa perlu kontak atau bersentuhan langsung dengan kulit. Langkah-langkah dalam penggunaan termometer digital secara oral. Jadi, dalam penggunaan termometer digital secara oral, hampir sama dengan penggunaan termometer digital pada bagian aksia ataupun bagian lainnya. Namun, yang membedakan hanya letaknya saja. Jadi, dalam pengecekan suhu secara oral atau melalui mulut, kita sediakan termometer digital, dan pada saat kita menggunakan termometer digital, jangan lupa untuk menjaga kesterilan dari termometer digital dengan cara mengelap ataupun membersihkan bagian ujung sensor dari termometer digital menggunakan alcohol swabs ataupun tisu basah. Setelah itu, kita dapat melakukan pemencetan tombol di sini sampai nanti akan terlihat tanda L0 di sini, seperti ini. Setelah ini sudah terlihat, kita dapat melakukan pengecekan suhu pada bagian oral atau pada bagian mulut dengan cara kita meletakkan bagian ujung termometer digital ini pada bagian bawah lidah, kemudian kita tutup mulut dan kita bernafas dengan normal. Nanti setelah penggunaan ini selesai akan terdengar bunyi bip-bip oleh termometer ini yang menandakan pengecekan sudah selesai dan kita bisa melihat suhu tubuh pada bagian sini, bagian layar dari termometer digital. Apabila sudah selesai melakukan pengecekan suhu, kita dapat melakukan pembersihan dan pensterilan kembali pada bagian ujung sensor dari termometer digital dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu membersihkan bagian ujung sensor menggunakan alcohol swabs ataupun tisu basah. Setelah itu, kita dapat menutup termometer digital dan dapat menyimpannya dengan baik. Sekian penjelasan mengenai langkah-langkah termometer digital secara oral. Saya ucapkan terima kasih.
Pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer air raksa secara oral. Dalam pengukuran dengan termometer air raksa hampir sama seperti termometer digital. Namun, ada beberapa hal yang membedakan termometer air raksa dengan termometer digital. Termometer air raksa merupakan termometer yang berbentuk tabung kaca dan di dalamnya terdapat air raksa ataupun yang biasa kita kenal dengan zat merkuri. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, kita dapat membersihkan dan menjaga kebersihan tangan kita dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian, kita dapat membersihkan ujung sensor dari termometer air raksa menggunakan alkohol swab ataupun tisu basah. Setelah itu, kita dapat mengibas-ngibaskan termometer air raksa secara kuat agar pengukuran dari termometer air raksa ini dan air raksanya dapat menunjukkan angka 35 derajat Celcius. Setelah itu, baru kita dapat melaksanakan pengukuran suhu tubuh secara oral menggunakan termometer air raksa. Pengukurannya sama seperti termometer digital, yaitu meletakkan ujung sensor dari termometer air raksa pada bagian bawah lidah, kemudian menutup mulut dan bernafaslah secara normal. Setelah itu, tunggu sampai 3-5 menit dan kita akan mendapatkan pengukuran dari termometer air raksa dengan air raksa yang mulai naik pada tabung kaca. Setelah itu, pada termometer air raksa, pada air raksa yang sudah naik, kita dapat melihat sendiri nanti untuk pengukurannya. Dan hasil tersebut merupakan hasil dari pengukuran suhu tubuh kita. Setelah penggunaan selesai, kita dapat membersihkan kembali termometer air raksa menggunakan alkohol swabs dan tisu basah. Setelah itu, kita dapat meletakkan termometer air raksa dengan aman dan jauh dari jangkauan agar tidak mudah pecah. Karena apabila pecah, termometer air raksa ini dapat membahayakan kulit orang lain. Sekian penjelasan mengenai termometer air raksa, saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengukuran suhu tubuh manusia pada bagian ketiak atau aksila. Seperti yang diketahui bahwa tempat untuk mengukur suhu tubuh manusia ada bermacam-macam, misalnya saja di oral ataupun melalui dubur, dan salah satu tempat yang lainnya adalah di ketiak. Termometer yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh di ketiak ini adalah termometer raksa ataupun termometer digital. Adapun langkah-langkah untuk menggunakan kedua termometer tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mulai dulu dari penggunaan termometer raksa. Sebenarnya, cara menggunakan termometer raksa adalah tidak jauh berbeda dengan penggunaan termometer digital. Yaitu yang pertama, pastikan terlebih dahulu termometer raksa telah steril dan telah dibersihkan dengan alkohol swab. Kemudian, kita harus mengibas-ngibaskan termometer raksa tersebut supaya tidak ada gelembung di dalam termometer. Lalu, kita bisa menggunakan termometer tersebut dengan menyelipkannya pada ketiak pasien. Dan untuk menjaga posisi dari termometer tersebut, kita dapat menyilangkan tangan pasien di bagian dadanya. Lalu, kita tunggu sampai 3-5 menit untuk mendapatkan hasil yang akurat. Setelah itu, kita bisa melepaskan termometer dari ketiak pasien dan bisa mengamati suhu tubuh dari pasien tersebut. Dan setelah selesai digunakan, pastikan kembali termometer tersebut telah disterilkan lagi untuk menjaga kebersihannya. Kemudian yang kedua ada langkah menggunakan termometer digital, yaitu yang pertama, pastikan terlebih dahulu termometer ini sudah disterilkan dengan menggunakan alkohol swab. Lalu, tekan tombol ini untuk menghidupkan termometer. Setelah termometer hidup, kita bisa menyelipkannya ke ketiak pasien. Dan untuk menjaga posisi dari termometer tersebut, kita juga bisa menyilangkan tangan pasien ke bagian dadanya. Lalu, ditunggu hasilnya selama 3-5 menit supaya bisa mendapatkan hasil yang akurat, yaitu ketika termometer sudah berbunyi beep. Kemudian, setelah selesai, kita bisa melepaskan termometer tersebut dan bisa mengamati suhu tubuh dari pasien tersebut. Dan ketika termometer tersebut telah selesai digunakan, maka tekan tombol ini kembali untuk mematikan termometer dan pastikan termometer tersebut akan dibersihkan lagi untuk menjaga kesterilannya. Dan sekedar informasi bahwa suhu tubuh di ketiak lebih rendah 1 derajat Celcius dibandingkan pengukuran suhu tubuh di oral ataupun di dubur. Baik,
Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran suhu tubuh melalui dahi. Pengukuran suhu tubuh melalui dahi menggunakan termometer jenis yaitu termometer infrared atau inframerah atau disebut juga dengan termometer gun ataupun termometer tembak. Contohnya seperti ini. Pengukuran suhu tubuh melalui dahi menggunakan termometer inframerah atau infrared memiliki beberapa langkah. Yang pertama, siapkan termometer dan periksa apakah baterainya masih bisa digunakan atau tidak. Yang kedua, tekan tombol yang berada di depan termometer atau yang menyerupai dengan pelatuk pistol 1 kali untuk menyalakan termometer. Yang ketiga, jangan lupa kita bersihkan termometer tersebut jika pertama kali menggunakannya menggunakan alkohol swab dikarenakan termometer infrared ini tidak boleh direndam di dalam air maupun cairan lainnya. Yang keempat, arahkan termometer inframerah tersebut ke dahi orang yang ingin kita periksa suhunya. Dengan catatan dahi tersebut harus bersih, kering, dan tidak tertutupi oleh apapun, dan orang tersebut harus tegak mengarah ke hadap termometer dengan jarak kira-kira 2-3 cm tergantung dari instruksi setiap alat. Kemudian untuk mengukur tersebut, kita tekan pelatuk tersebut, tekan dan tahan kira-kira 3 detik sampai berbunyi bip. Setelah berbunyi bip, kita akan melihat suhu tersebut di monitor yang telah disediakan. Nah, untuk mengukur kembali atau mengukur orang yang berbeda, kita hanya cukup menekan pelatuk dan menahan tersebut 3 detik dan akan muncul suhu yang baru. Nah, untuk mematikannya, kita hanya menekan 1 kali dan termometer pun akan mati. Sesuai namanya, jenis termometer digital digunakan untuk mengukur suhu bagian dalam telinga. Alat pengukur suhu tubuh ini memiliki sinar inframerah yang dapat membaca panas di dalam telinga. Adapun langkah-langkah penggunaan termometer infrared pada telinga yaitu: pertama, tarik bagian atas daun telinga ke atas dan ke belakang. Kedua, masukkan perlahan ujung termometer ke dalam saluran telinga menuju gendang telinga. Pastikan sensor merah mengarah ke saluran telinga bukan ke arah dinding telinga. Ketiga, setelah termometer berada di posisi yang seharusnya, hidupkan termometer dan tunggu sampai ada tanda bahwa pembacaan suhu telah selesai. Keempat, kemudian lepaskan termometer dan baca suhunya. Kelima, penting untuk menggunakan ujung probe yang bersih setiap pemakaian dan penting pula untuk mengikuti instruksi pabrik yang tertera. Perlu diketahui, untuk bayi berusia 1 tahun ke atas, cara penggunaan termometer digital telinga dapat menunjukkan hasil yang akurat. Sedangkan pada bayi usia di bawah setahun, hasilnya mungkin kurang tepat. Selain itu, hasil pembacaan termometer yang tidak akurat mungkin saja terjadi apabila bayi memiliki banyak kotoran di dalam telinganya. Halo semuanya, jadi kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan termometer pada jalur rektal atau anus. Jadi sedikit informasi, untuk pengukuran melalui jalur rektal ini, dia akan menampilkan hasil suhu yang sedikit lebih tinggi dibandingkan penggunaan termometer yang lain seperti oral, aksial, ataupun pada telinga. Dan oleh karena itulah termometer rektal ini disebut-sebut sebagai termometer yang paling akurat untuk mengukur suhu tubuh bagi si pasien. Baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan termometer digital pada jalur rektal. Jadi langkah pertama, itu pastikan tangan kita sebagai si pemeriksa itu harus bersih dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu langkah kedua, kita harus membersihkan bagian ujung termometer ini dengan tisu atau kapas basah yang berisi antiseptik atau alkohol. Seperti ini. Lalu, kita dapat menghidupkan termometer dengan menekan tombol di sini, seperti ini. Dan jika sudah hidup, kita dapat melumasi bagian ujung termometer dengan menggunakan gel pelumas ini. Lalu, kita harus memposisikan bagian tubuh pasien agar nyaman untuk anak bayi atau anak-anak bisa diposisikan telentang. Kemudian untuk orang dewasa atau untuk remaja itu bisa diposisikan menyamping. Setelah itu kita dapat memasukkan termometer digital ini ke dalam anus si pasien dan dipastikan
ketika memasukkannya itu jangan terlalu dalam dan usahakan dalam posisi yang lurus. Kemudian pastikan juga si pasien ini tidak bergerak ketika diperiksa untuk menghindari namanya cedera gitu. Kemudian setelah beberapa saat dan setelah berbunyi tit atau bip, itu kita bisa mencabut termometernya dari anus si pasien dan bisa melihat hasilnya pada layar termometer di sini. Setelah selesai digunakan, kita harus kembali membersihkan bagian ujung termometer ini dengan tisu basah atau kapas yang berisi antiseptik atau alkohol. Dan setelah digunakan, jangan lupa dimatikan. Lalu dimasukkan kembali ke dalam wadah yang aman. Seperti ini. Baik, langkah terakhir adalah kita harus tetap mencuci tangan kembali dengan sabun dan air mengalir. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan termometer raksa. Jadi termometer raksa pada jalur rektal atau anal ini itu sedikit lebih kecil ukurannya dibandingkan termometer raksa pada oral atau aksial. Jadi langkah-langkah itu secara garis besar hampir sama dengan termometer digital. Hanya saja perbedaannya itu terdapat pada tidak adanya layar, kemudian tidak adanya bunyi, dan tidak ada penggunaan baterai seperti itu kan. Lalu untuk penggunaan termometer raksa ini itu pertama-tama sama, kita harus mensterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan antiseptik atau alkohol. Baru kemudian kita lumasi dengan gel pelumas, baru kita bisa masukkan ke dalam anus si pasien. Setelah 3-5 menit barulah bisa kita cabut dan kita bisa lihat hasilnya pada bagian termometer raksa gitu. Dan setelah selesai, kita harus kembali mensterilkannya dengan antiseptik dan alkohol. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan termometer digital dan termometer raksa pada jalur rektal atau anal. Untuk kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan untuk selebihnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Langkah-langkah menggunakan termometer secara oral atau mulut. Cara penggunaan termometer digital sebagai berikut. Pertama, cuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Kedua, pastikan termometer digital dalam kondisi baik dan baterai tidak habis. Ketiga, buka penutup termometer digital. Dan keempat, pastikan dan bersihkan ujung sensor termometer digital menggunakan alkohol swabs atau tisu dengan air bersih agar termometer terjaga kesterilannya. Kelima, tekan tombol pada termometer digital. Keenam, apabila sudah siap digunakan, termometer digital akan memberikan tanda L0 pada bagian layarnya. Ketujuh, letakkan ujung sensor termometer digital pada bagian oral, tepatnya di bawah lidah. Kemudian tutup mulut dan bernafas dengan normal. Kedelapan, tunggu selama 3-5 menit sampai terdengar bunyi dari termometer. Kemudian, hasil pengukuran dapat terlihat pada bagian layar termometer. Kesembilan, setelah bunyi terdengar, maka lepaskan termometer dan amati suhu tubuh dari pasien. Kesepuluh, ketika sudah selesai digunakan, matikan termometer dengan menekan tombol yang sama. Kemudian, bersihkan termometer digital dengan menggunakan tisu basah atau kain bersih agar tetap steril apabila akan digunakan kembali. Pengukuran suhu tubuh manusia melalui ketiak dengan menggunakan termometer digital. Langkah-langkah pengukuran suhu tubuh manusia melalui ketiak dengan menggunakan termometer digital adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan bahwa termometer digital yang akan digunakan telah dibersihkan dengan menggunakan alkohol swab, tisu basah, atau kain bersih yang telah dibasahi cairan pembersih. Kedua, tekan tombol untuk menghidupkan termometer. Ketiga, letakkan ujung sensor termometer pada lipatan ketiak dan pastikan juga termometer tersebut sudah terjepit dengan baik.
Keempat, untuk memastikan posisi termometer tidak berubah, maka pasien dapat menempelkan lengan yang ditempel di termometer dengan posisi menyilang pada dada. Kelima, tunggu selama 3-5 menit hingga terdengar bunyi bip. Keenam, setelah bunyi terdengar, maka lepaskan termometer dan amatilah suhu tubuh dari pasien. Terakhir, ketika sudah selesai digunakan, maka matikan termometer dengan menekan tombol yang sama. Lalu, bersihkan termometer digital kembali dengan menggunakan tisu basah, alkohol swab, ataupun kain bersih yang telah diberi cairan pembersih. Berdasarkan data praktikum sebelumnya, dapat kita lihat bahwa pada saat kita keadaan normal dan keadaan setelah beraktivitas atau olahraga, suhu tubuh kita akan meningkat. Hal ini terjadi karena tubuh kita akan menghasilkan suatu panas pada saat melakukan olahraga, yaitu otot menggunakan lemak, karbohidrat, dan protein lainnya yang akan menghasilkan energi dengan cara dibakar. Pembakaran ini akan membuat sirkulasi darah menjadi hangat sehingga akan meningkatkan suhu tubuh kita. Oleh karena itu, pada saat kita melakukan aktivitas berolahraga, suhu kita akan menjadi lebih panas.